出せないの？食べたい気分だわ。ちょっとお上がりよ。Cerita dimulai di sebuah distrik perbelanjaan Jalan Sumire. Kita akan diperlihatkan sama sesosok pemuda yang lagi bakar kaki gurita. Meski masakannya begitu menjijikan, namun pemuda ini malah merasa senang. Saat itu ayahnya pemuda ini memanggil kalau temannya datang. Pemuda ini bernama Yukihira Souma. Setelah Souma masuk ke dalam, dia langsung bertanding masak dengan ayahnya. Di mana teman Souma yang bernama Megumi akan menjadi juri atas masakan mereka. Terlihat di dalam kedai sudah banyak orang yang berkumpul untuk melihat siapa pemenangnya. Pertarungan ayah dan anak ini pun terbilang sangat seru untuk ditonton. Setelah Megumi mencoba kedua masakan mereka, dirinya pun berpikir untuk memberi kemenangan pada siapa. Tanpa ragu lagi, Megumi memutuskan kalau yang memenangkan lomba masak adalah ayahnya Souma. Mendengar hal itu, Souma pun jadi kecewa padahal dirinya sudah berjuang keras. Ketika Souma hendak pergi, ayahnya mengejek dirinya yang sudah kalah memasak sebanyak 500 kali. Di sini Souma menyanggah tuduhan itu sebab dirinya baru mengalami kalah 489 kali. Di dalam kedai Yukihira sendiri sudah banyak sekali pelanggan yang datang. Itu semua karena masakan buatan ayahnya begitu nikmat tak tertandingi. Megumi yang merasakan kasihan pada Souma bilang, kalau masakannya tadi juga enak kok. Meski begitu Souma tak bisa menghilangkan kesedihannya. Souma lalu tanya, apakah Megumi mau mencoba hidangan terbarunya? Ketika Megumi bilang, mau, ternyata makanan tersebut adalah masakan menjijikan Souma. Megumi pun dipaksa sama Souma untuk melahap habis makanan tersebut. Hal itu membuat perasaan Megumi seperti dikekang sama tentakel cumi-cumi selai kacang. Di dunia ini masakan diibaratkan gurun tanpa batas, di mana di sana ada makanan enak dan juga menjijikan. Dan Souma yang memiliki cita-cita menjadi koki hebat ingin melewati batas tersebut. Teman-teman Souma pun bilang, andai dirinya tak membuat makanan eksperimen aneh, pasti dia jadi koki hebat. Ternyata sifat Souma ini merupakan turunan dari ayahnya yang juga sering membuat makanan aneh. Saking seringnya mereka berdebat hal yang tidak penting, para pelanggan menganggap itu biasa. Ketika malam hari pun restoran Yukihira masih saja dipenuhi sama para pelanggan, di mana ayah dan anak ini saling bekerja sama untuk melayani para pelanggan. Di luar sendiri terlihat seseorang yang menaiki mobil mewah melihat kedai milik Yukihira. Setelah para pelanggan sudah kosong, mereka langsung masuk ke dalam. Seketika suasana hati Souma berubah melihat para pelanggan ini. Hal itu bukan tanpa alasan. Sebab mereka ini merupakan anggota perencana kehidupan perkotaan yang diketuai Minegasahi. Tujuan mereka datang ke kedai Yukihira untuk membeli tanah mereka, sebab di tempat ini akan dibangun apartemen mewah untuk kemajuan kota. Namun dengan tegas Souma penolak untuk menjual kedainya. Minegasahi pun memberikan kartu namanya jika mereka nanti berubah pikiran. Minegasahi juga mengatakan pasti sulit untuk menyimpan bahan makanan di tempat seperti ini. Jika hal itu terjadi, maka pesanan yang diinginkan sama pelanggan tak akan bisa layani. Souma lalu mengatakan, kalau kedai mereka tak pernah kesulitan untuk menyimpan bahan masakan, dan para pelanggan pun selalu puas sama hidangan mereka. Minegasahi lalu tanya, bagaimana kalau mereka tak bisa memberikan hidangan yang pelanggan mau? Souma pun menjawab, kalau itu sampai terjadi, maka dirinya akan menutup kedai mereka sambil membakar kartu nama di hadapan Minegasahi. Mendengar jawaban Souma, Minegasahi akan mengingat ucapannya tersebut, di mana dia akan kembali lagi nanti. Setelah itu Minegasahi keluarga dengan senang sebab dia memiliki rencana busuk. Souma sendiri akan lulus SMP, di mana dia tak sabar mempelajari masakan lebih jauh. Souma ingin sekali segera melampaui kemampuan ayahnya agar dia memiliki kedudukan koki di kedai Yukihira. Pada keesokan harinya terlihat Souma yang akan pulang sehabis sekolah, di mana dia tak lupa membeli bahan masakan untuk dijadikan makan malam keluarganya. Saat itu Souma ditelepon sama ayahnya kalau saat ini dia tidak di rumah. Mungkin ayahnya akan pulang besok, jadi Souma diminta menutup dulu restorannya. Sebelum menutup telepon, ayahnya tanya, rencana Souma setelah lulus SMP. Souma bilang akan mempelajari menu-menu di restoran Yukihira. Setelah menutup teleponnya, Souma penasaran, kesibukan apa yang membuat ayahnya sampai rela menutup restoran. Souma lalu mengingat tentang ayahnya yang selalu diam, di mana dirinya belum mengerti betul tentang ayahnya. Ketika Souma sudah sampai dan membuka restorannya, betapa kagetnya dia saat melihat makan makanan pada hancur. Melihat kekacauan ini, Souma yakin ini bukanlah ulah pencuri. Bahkan nama kedai Yukihira pun juga tak luput dari coretan yang telah mengacak-acak restorannya. Saat itu datanglah Minegasahi serta bawahannya yang mengejek restoran Souma. Ternyata semua ini adalah ulah mereka demi menyingkirkan restoran Yukihira. Minegasahi pun ingin makan daging lembut di restorannya Souma. Souma pun diminta menyiapkan makanan tersebut. Melihat Souma yang hanya berdiam di luar, Minegasahi kembali mengingat tentang ucapan Souma yang akan menutup restorannya jika tak bisa melayani pelanggan.
Di sini rencana Minegasahi pun berjalan lancar, di mana dia begitu senang karena akhirnya restoran ini akan tutup. Namun hal itu salah besar, sebab Souma akan membuatkan makanan yang diinginkan sama Minegasahi. Asalkan setelah memuaskan lidahnya, mereka tak akan menginjakkan kaki mereka lagi ke restoran Yukihira. Setelah perjanjian dibuat, Souma pun sudah siap untuk memulai pertempuran menyelamatkan restorannya. Tanpa ragu, Souma langsung memulai aksinya di dapur, di mana bahan masakan yang dia pakai adalah yang dia beli tadi. Melihat Souma yang akan membuat hidangan untuknya, Minegasahi pun tanya pada bawahannya apakah semua bahan sudah dihancurkan. Bawahannya pun bilang sudah semuanya. Minegasahi lalu tanya sama Souma yang dia pesan adalah daging panggang. Di sini Souma tak mempedulikan omongan dari Minegasahi karena dia lebih memilih fokus untuk menyelesaikan hidangannya. Setelah masakan yang dibuat Souma telah jadi, Minegasahi dan para bawahannya pun terkejut. Bagaimana bisa ini terjadi? Souma lalu bilang, kalau daging panggang ini adalah tipuan, sebab ini bukanlah daging utuh, melainkan ada campuran kentang di dalamnya yang seharusnya jadi bahan makan malam keluarganya. Mendengar ucapan Souma, Minegasahi merasa kalau semua ini sia-sia sebab pesanannya adalah daging panggang. Minegasahi lalu meminta Souma untuk segera menyerahkan restorannya sebab dia telah gagal. Minegasahi juga bilang kalau restoran kecil seperti ini seharusnya tak pernah ada, sebab restoran yang seharusnya itu seperti miliknya yang memiliki bintang 5. Saat Minegasahi merasa sudah menang, Souma langsung menyuguhkan hidangannya tersebut. Souma sangat yakin jika Minegasahi mencoba masakannya, maka dirinya bakal dibuat jatuh hati. Minegasahi yang hanya mencium aroma masakan Souma saja sudah dibuat penasaran. Minegasahi pun tak memiliki pilihan lain selain harus mencobanya terlihat dulu. Saat Minegasahi memasukkan sesuap daging ke dalam mulutnya, seketika Minegasahi merasakan kenikmatan yang luar biasa. Minegasahi merasa daging empuk ini telah mengalir ke dalam mulutnya hingga membuatnya tak tahan. Melihat reaksi yang diperlihatkan Minegasahi, Souma yakin pasti dia menikmatinya. Souma pun akan memberitahu Minegasahi bagaimana cara dia membuat hidangan ini. Pertama, Souma mengukus kentang sampai terasa lembut. Setelah itu, Souma mencincang jamur beserta bawang bombay untuk dicampurkan ke dalam adonan. Setelah adonan dibentuk, Souma melapisinya menggunakan daging tebal. Kemudian dia memanggangnya di dalam oven. Dengan pemanasan yang sempurna, maka rasa daging akan terserap di dalam adonan, sedangkan bagian luarnya akan terasa crispy. Dengan begitu, maka jadilah steak daging tipuan hasil buatannya. Souma menemukan ide ini saat dia membuat hidangan untuk pelanggan. Di mana saat itu minyak yang ada di daging bercampur sama kentang, seharusnya itu adalah kegagalan. Namun tak disangka rasanya malah makin nikmat hingga dirinya pun menyiapkan hidangan ini. Di sini Minegasahi merasa kalau Souma telah gagal membuatkan pesanannya. Meskipun begitu, Minegasahi tak bisa menahan diri untuk tidak memakan masakan Souma. Souma pun tak memperbolehkan Minegasahi mencoba masakannya lagi. Hal itu membuat Minegasahi kecewa. Souma lalu bilang, jika Minegasahi ingin memakannya lagi, dia harus berjanji agar tidak lagi mengincar restorannya. Minegasahi yang sudah tidak kuat ingin makan lagi masakan Souma pun berjanji tak akan mengincar lagi restorannya. Jadi segera bawa kemari hidangan tadi ke hadapannya. Dengan senang hati Souma menyerahkan hidangan tersebut. Seketika semua ruangan langsung dipenuhi aroma daging panggang yang lezat. Tanpa buang waktu, Minegasahi dan bawahannya pun segera memakan hidangan Souma, di mana tubuh mereka serasa dicabik-cabik sama hidangan lezat tersebut. Hingga pada akhirnya mereka semua dibuat tak berdaya. Souma sendiri merasa senang karena masakannya disukai. Pada keesokan paginya terlihat Souma yang membersihkan nama restorannya yang kemarin dicoret. Tak lama kemudian ayahnya pun telah pulang dan melihat kekacauan yang telah terjadi. Saat itu ayahnya mengatakan kalau dia akan menutup restorannya dulu kurang lebih 2-3 tahun. Mendengar hal itu, Souma pun terkejut. Ayahnya melakukan ini semua karena dia akan bekerja sama dengan temannya untuk pergi ke luar negeri. Di sini Souma jelas bingung. Padahal dia kemarin mati-matian mempertahankan restoran ini. Tiba-tiba mau ditutup dulu saja. Ayah pun mengatakan kalau dia akan langsung pergi setelah selesai berkemas. Untuk masalah biaya sehari-hari, ayahnya akan mengirimkan uang. Ketika Souma masih belum bisa menerima ini semua, ayahnya bilang waktunya Souma untuk berkembang. Di mana ayahnya menyuruh Souma untuk sekolah memasak dan tinggal di asrama. Selama 3 tahun ke depan, Souma diminta untuk belajar memasak sampai restorannya dibuka kembali nanti. Setelah itu, Souma pergi ke tempat sekolah memasak yang disarankan ayahnya. Souma yakin pasti di sana dihuni sama orang tua sebagai pengajar. Saat Souma sampai di depan sekolah, dia terkejut melihat para calon murid gagal dan histeris. Bahkan ada orang tua yang rela membayar 20 miliar agar anaknya bisa diterima di sekolah memasak ini. Saat itu, ayahnya menelpon karena kelupaan bilang pada Souma kalau sekolah yang akan dimasuki Souma adalah yang terbaik di Jepang. Bahkan di sekolah itu, orang yang lolos tidak lebih dari 10%. Souma pun sangat kaget mendengarnya. Ternyata yang dia pikirkan tadi telah salah besar.